Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Bapak Haji Wisandana selaku Widya Suara. Perkenalkan, kami adalah kelompok 1. Saya Halimah Tusadia, D3 Keperawatan dari RSUD Casbul Abdul Majid sebagai moderator pada diskusi kali ini. Sebelum memulai diskusi, perkenankan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama adalah Kang Fernanda. Persilakan. Perkenalkan, nama saya Fernanda Nugraha Wiratama. Sekarang bertugas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bekasi sebagai pengelola pembendaharaan dan juga pelayanan. Baik, selanjutnya Teh Narsatun. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marhatun Soliha. Saya bekerja di Puskesmas Karangkitri sebagai asisten apoteker. Terima kasih. Baik, Teh Fajar. Perkenalkan, nama saya Fajar Nuraini Yasmin. Saya berdinas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sebagai verifikator keuangan. Selanjutnya, Teh Setiawati. Perkenalkan, nama saya Setiawati. Saya bekerja di UPTD Puskesmas Jati Sampurna sebagai asisten apoteker. Terima kasih. Baiklah, pagi hari ini kita akan membahas tentang smart governance. Sebelumnya, saya ingin bertanya pendapat teman-teman sekalian, apa yang kalian ketahui tentang smart governance? Ada yang mau duluan atau mau langsung ke Teh Narsatun mungkin? Boleh saya? Menurut saya smart governance itu adalah kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi dan tata kelola kolaboratif. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Izin menambahkan juga, untuk smart governance itu biasanya pemerintahannya sudah menganut prinsip kemanusiaan, demokrasi, juga memiliki sikap untuk komitmen terhadap berdirinya nilai serta suatu prinsip tertentu agar terciptanya pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan juga memiliki daya saing. Tuh, selanjutnya. Ada yang mau menambahkan? Ya. Untuk smart governance tadi, dalam praktiknya itu berbanding lurus dengan e-government. E-government sendiri merupakan sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Jadi saling membantu atau berkesinambungan dengan smart governance tadi. Nah, untuk e-government ini merupakan pemanfaatan berbagai teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung dan membantu aktivitas-aktivitas organisasi pemerintahan. Ini juga termasuk meningkatkan kinerja serta pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat serta internal organisasi pemerintah tersebut. Oke, selanjutnya Teh Setiawati mau menambahkan tentang smart governance? Kalau menurut saya sih secara garis besar sama aja ya dari pengertian yang udah dijabarkan sama teman-teman. Yang saya pahami smart governance ini adalah lebih ke tata kelola ya, tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuannya untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kemudian kinerja birokrasi pemerintah, sama efisiensi kebijakan publik. Mungkin itu sih dari saya sih. Ya, betul ya. Jadi secara garis besar kita rangkum smart governance itu tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, untuk kerja birokrasi pemerintahan dan kinerja efisien kebijakan publik. Intinya untuk tata kelola pemerintahan yang cerdas. Ya, jadi setelah pemerintahan yang cerdas, kita menuju ke kota yang cerdas atau smart city. Untuk tentang smart city nih, udah ada yang pernah dengar belum ya tentang smart city? Siapa? Teh Setiawati mungkin? Tentang smart city atau kota pintar setelah pemerintahannya kita berlanjut ke kotanya? Pernah sih, cuman aku nggak begitu paham
apa namanya, secara keseluruhannya tuh smart city itu apa gitu. Mungkin ada teman-teman lain yang paham mungkin. Ada yang paham tentang smart Boleh city? saya Boleh, silakan. boleh saya menambahkan, moderator. Boleh. Menurut saya sih smart city atau kota pintar itu merupakan upaya-upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat. Seperti itu. Ya, betul ya. Jadi Ada usaha pendapat sebuah lain? kota. Usaha sebuah kota untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya. Ada lagi yang lain? Mungkin sekalian contohnya kali ya, yang kalian pernah temui di kehidupan sehari tentang smart city. Yasmin mungkin? Iya, contohnya mungkin bisa kita lihat di penerapan e-tilang dengan cara penyebaran CCTV di beberapa titik perempatan di lampu merah, biar kita bisa pantau pengendara-pengendara apakah sudah menggunakan keselamatannya dengan sesuai, maksudnya dengan apa ya, dengan sesuai dengan keselamatannya sendiri. Tentang e-tilang ya Teh. Ada yang mau menambahkan tentang smart city? Berarti smart city ini di mana ini ya, apa namanya, gimana suatu kota tuh bisa mengaplikasikan sebuah teknologi gitu ya. Benar nggak sih teman-teman? Betul, betul. Saya mau Kalau kasih itu satu sih, contoh ya. Saya kan tinggal di Jakarta ya, sebelum jadi CPNS Kota Bekasi kan saya tinggal di Jakarta. Jadi kalau di Jakarta itu contoh smart city yang pernah saya tahu itu adalah tentang Jaki atau Jakarta Kini. Jadi kita tuh bisa mengetahui tentang Jakarta atau segala kebutuhan itu tuh bisa kita gunakan aplikasi tersebut untuk memudahkan gitu. Jadi Jakarta sendiri sudah mempunyai aplikasi-aplikasi cerdas untuk membantu masyarakatnya mengetahui tentang kondisi Jakarta yang terkini. Gitu. Kalau untuk kota yang lain, mungkin Kota Bekasi, kayaknya udah banyak ya smart city Kota Bekasi. aku pernah punya pengalaman waktu pembuatan apa namanya, kartu sehat ya untuk pendaftaran CPNS. Aku kan daftarnya tuh di RSUD Kota Bekasi ya, Rumah Sakit Cam ya. Nah itu aku sangat terbantu dengan aplikasi si Brojol. Jadi di aplikasi tersebut aku bisa daftar online tanpa perlu ngantri-ngantri panjang gitu. Nah itu sih menurut aku memudahkan banget buat kita nih, para pasien atau yang mau berobat gitu, yang nggak perlu nunggu ngantri lama untuk ambil antrian gitu. Sangat terbantu sih dengan adanya antrian online dari aplikasi si Brojol itu gitu. Baik, ada yang mau menambahkan tentang smart city Kota Bekasi? Izin menambahkan. Silakan. Jadi menurut saya smart city sendiri itu tidak melulu mengenai tentang teknologi seperti komputer, Internet of Things atau mungkin AI, tapi juga bergaris lurus dengan fungsi kelayakan, aman, nyaman, serta taraf hidup yang lebih tinggi bagi masyarakat tersebut. Seperti contohnya ada jalur pedestrian yang aman, serta ada jalur busway atau sepeda yang sudah terintegrasi, seperti itu. Ya, betul sekali. Ada lagi yang mau menambahkan tentang smart city? Terutama di Kota Bekasi, ada yang tahu apa aja? Oh ya, aku juga pernah nih, apa namanya, ngurus update kakak ya, update kakak untuk penambahan anggota keluarga gitu. Itu aku tinggal download e-open ya, kalau nggak salah ya. Nah, di situ tuh tinggal login aja, tinggal upload berkas yang dibutuhkan, terus tunggu deh 14 hari kerja, kita bakal dapet email dari Disduk Capil dalam bentuk PDF, kita tinggal print aja gitu. Jadi gampang banget deh pokoknya.
sekarang ini gitu. Itu sih pengalaman aku. Iya. Teh Yasmin tadi mau ngomong ya? Sok Teh. Iya. Menyambung dengan penerapan yang dari Teh Setiawati, waktu pas, ini cerita sedikit sih, waktu pas bikin SKCK pun sekarang sistemnya juga by online di Kota Bekasi ini ada sistem namanya antrian online. Jadi kalau misalkan kita mau bikin SKCK, kita tinggal daftar aja di situ. Jadi bisa request tanggal juga, mau tanggal berapa, dan pagi atau malamnya juga bisa kita lihat gitu. Selain itu, Bekasi juga punya comment center loh. Itu tuh nanti kita bisa pantau lalu lintas di Bekasi. Terus juga kita bisa lihat pusat kendali yang ada di Kota Bekasi. Terus juga bisa mempermudah koordinasi kita antar instansi satu dengan yang lain. Terus sih. Iya, betul. Smart City sendiri itu juga nggak bisa asal didirikan ya. Jadi harus ada prinsip-prinsip untuk membangun sebuah Smart City. Ada yang tahu nggak ya, teman-teman sekalian? Apa sih prinsip-prinsipnya? Mohon izin menambahkan. Iya. Prinsip-prinsip dalam Smart City itu biasanya ada smart living, smart governance, smart economy, smart environment, smart mobility, dan juga smart people. Iya, Begitu. betul sekali. Iya, jadi setelah kita tahu prinsip-prinsipnya, sekarang kita ke manfaat kali ya. Manfaat apa sih yang kita dapetin dari Smart City itu tersebut? Apa sih yang masyarakat dapatkan dan masyarakat inginkan dari Smart City tersebut? Mungkin Kang Nanda? Baik, saya kali ini akan menjelaskan mengenai apa manfaat dari Smart City tersebut bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah. Seperti yang tadi kita ketahui ya, Smart City itu kan banyak kegunaannya ya. Contohnya bisa untuk menghimpun data, lalu dimanfaatkan sebagai wawasan untuk mengambil sebuah keputusan terkait kebijakan kota, lalu untuk menaikkan taraf kehidupan masyarakat dari kenyamanan, kelayakan, gitu. Tapi ini sudah menurut saya yang paling penting dari Smart City itu fungsinya ada 4, yaitu kota akan menjadi lebih efektif, di mana data yang terhimpun dari perangkat yang dijadikan Smart City atau pendukung Smart City memungkinkan pemerintah untuk mengakses sejumlah informasi atau big data yang sebelumnya tidak tersedia. Dan big data tersebut tidak hanya digunakan oleh pemerintah, melainkan oleh masyarakat juga. Seperti contohnya, misalkan kalau ada laporan kehilangan, kita bisa melihat dari CCTV kontrolnya, seperti itu. Lalu fungsi yang kedua adalah masyarakat merasa lebih aman. Masyarakat akan menjadi lebih aman karena teknologi yang digunakan itu contohnya ada video analitis ya, kayak jadi misalkan ada orang lewat gitu, kita bisa tahu itu orangnya siapa. Jadi lingkungan tersebut akan rendah tingkat kriminalitasnya. Lalu selain video analitis dari wajah, juga bisa juga dari plat nomor, lalu benda tajam, atau hingga teknologi yang digunakan untuk menegakkan hukum gitu. Jadi masyarakat akan merasa lebih aman tinggal di sebuah Smart City. Lalu untuk yang ketiga, mengurangi kerusakan lingkungan. Dengan dukungan dari Lalu untuk yang ketiga ada mengurangi kerusakan lingkungan. Tadi kan kita udah lihat ya contoh-contoh yang sudah diberikan oleh teman-teman saya. Salah satu dari penerapan Smart City adalah ada tuh sensor-sensor gitu. Menaruh sensor di sini, sensor di sana. Nah, kegunaan sensor tersebut ternyata luas banget. Contohnya ada sensor kualitas udara yang mampu menyajikan data untuk melacak puncak kapan sih kualitas udara itu rendah.
atau kapan kualitas udara suatu kota menjadi lebih baik gitu. Identifikasi penyebab polusi. Nah, serta memberikan analisis untuk menyimpulkan tindakan apa yang bisa diambil dari pemerintah dan juga dari masyarakat. Lalu yang ketiga, maksud saya yang terakhir, yaitu yang keempat, itu ada peningkatan transportasi. Peningkatan transportasi ini sepertinya adalah sebuah kebutuhan yang penting ya bagi masyarakat kota, karena kan masyarakat kota tingkat migrasinya itu sangat tinggi, dari mulai kerja, pulang kerja itu benar-benar dibutuhkan. Oleh karena itu Smart City sangat berguna sekali meningkatkan transportasi. Dengan transportasi yang saling terhubung, Smart City memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi di seluruh kota, mulai dari manajemen lalu lintasnya lebih baik, lalu manajemen parkir yang pintar, hingga kemampuan masyarakat untuk melacak lokasi transportasi umum yang akan dinikmati. Seperti itu. Wah, terima kasih Kang Nanda atas penjelasannya yang sangat jelas ya. Jadi memang ternyata Smart City itu sangat banyak manfaatnya untuk kita, masyarakat luas. Jadi kita nih sebagai ASN atau CASN, kita harus menjadi ASN yang smart juga. Jadi menurut teman-teman nih, manajemen ASN apa sih yang harus kita lakukan untuk membangun Smart ASN yang sudah ada di kota Smart City ini? Saya mau minta pendapat teman-teman lagi. Siapa yang mau mengungkapkan? Atau boleh saya dulu ya? Jadi manajemen ASN yang harus kita lakukan adalah menjaga integritas kita sebagai ASN dengan cara disiplin, terus dengan cara jujur. Kita tidak boleh menerima suapan apapun atau tidak boleh melakukan pungli. Karena kita nih sebagai ASN harus juga melek digital. Jadi kita tidak boleh menolak adanya digital yang telah datang nih ke kita. Jadi harus kita manfaatkan secara baik. Karena tadi tahu sendiri ya, ternyata itu sangat bermanfaat dan berguna untuk menyelesaikan satu masalah dan menjadi solusi. Gitu. Ada yang mau menambahkan teman-teman? Izin menambahkan, kalau upaya saya untuk membangun Smart ASN tadi sudah dijawab pula sama Kak Halimah ya, yaitu dengan cara mengembangkan diri lewat bermedia digital, kemudian mengembangkan kompetensi diri sesuai dengan profesi secara adaptif. Ada yang mau menambahkan lagi? Silakan teman-teman yang mau menambahkan. Izin menambahkan. Boleh, silakan Kang. Kalau yang saya lakukan adalah memiliki kemampuan networking, yaitu kemampuan untuk berkolaborasi, bekerja sama secara berkesinambungan antar bidang dalam satu instansi, antar instansi pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Gitu. Iya, sepertinya cukup ya teman-teman ya. Sepertinya sudah paham ya tentang Smart Governance, Smart City, dan manajemen ASN di Smart ASN. Terima kasih penjabarannya teman-teman sekalian atas diskusi ini. Semoga kita dapat menerapkan apa yang telah kita ketahui tentang Smart Governance, Smart City, dan Smart ASN di dalam kehidupan kita ke depannya. Baiklah teman-teman. Oh ya, sebelum saya tutup, saya mau pakai jargon dulu. Begitu saya bilang Jabar, tahu jawabannya apa ya? Yuk bareng-bareng yuk. Jabar. Juara. Baiklah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.